Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Abah Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Yaja Muhimah Falasifa sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidomi sebagai pengampu mapel tafsir tematik kelas 6 Madrasah Diniyah. Yang saya hormati kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya, juga selalu mendukung saya. Dan tak lupa kepada teman-teman saya kelas 6 Madrasah Diniyah. Oke, di sini saya masih Tono Rahmaniyanti akan menjelaskan tentang halal dan haramnya makanan. Dalil dari halal haramnya makanan itu Quran surah Al-Maidah ayat 1 sampai 4. Kemudian poin yang kedua, kita akan membahas tentang makna global dari ayat tersebut. Yang pertama menjelaskan tentang halal, apa saja hewan-hewan yang halal dikonsumsi. Yaitu yang pertama kambing, yang kedua unta, masih banyak yang lainnya seperti sapi, kerbau dan lain-lainnya juga. Gitu. Kemudian kita akan membahas tentang haramnya binatang-binatang yang haram. Di sini dikategorikan haram itu dari dua macam. Satu, dilihat dari fisiknya atau emang benar-benar dia tuh asalnya itu haram. Yang pertama yaitu seperti babi, darah, bangkai, air liur anjing dan lain-lainnya. Kemudian dari proses mati binatang tersebut, yakni seperti binatang tersebut mati karena tercekik, dibunuh, disembelih tanpa menyebut asma Allah, jatuh, terus kemudian dipukul, dan binatang yang bertanduk gitu. Dan ada juga binatang yang haram, yakni binatang yang disembelih ketika ihram. Kemudian poin di ayat terakhir, ayat 4, Allah menjelaskan bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam dan menyempurnakan syariat agama Islam dengan menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Kecuali hal yang haram itu bisa berubah menjadi halal ketika dalam kondisi yang darurat. Maka yang haram bisa menjadi yang halal. Kemudian poin yang ketiga, kita akan membahas tentang sebab turun ayat tersebut. Yakni pada zaman dahulu kala orang musyrik itu ketika tawaf mereka tuh membawa hewan peliharaan mereka, masyair mereka, membawa hadyu yang mana mereka tujukan kepada masyair, tempat-tempat mereka menyembah dan mengagungkan hewan-hewan tersebut. Maka turunlah ayat ini. Oke. Kemudian poin yang keempat, kita akan membahas tentang kandungan hukum yang terdapat pada ayat ini. Yang pertama, makna akad dalam ayat ini adalah ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa akad yang dimaksud di sini adalah muamalah, akad jual beli. Yang kedua mengatakan bahwa akad yang dimaksud di sini adalah ibadah ubudiyah atau suatu ibadah yang berhubungan dengan tubuh seperti sholat, haji, dan lain-lain. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa akad yang dimaksud di sini adalah muamalah juga ubudiyah. Gitu. Kemudian kandungan hukum yang kedua menjelaskan tentang hewan-hewan yang haram. yakni apa saja. Sama kayak ini, ada 2 macam, yakni dilihat dari secara fisiknya atau yang kedua dilihat dari proses matinya. Yang pertama dari fisiknya seperti babi, darah, anjing, air dan lain-lainnya memang sudah itu najis atau haram. Kemudian dari proses matinya bisa tercekik, terpukul, disembelih tanpa menyebut nama Allah, kemudian binatang yang jatuh dan binatang yang dibunuh ketika ihram. Oke, kemudian masuk ke poin yang kandungan hukum yang ketiga, yakni
hewan, bagaimana cara menyembelihnya. Di sini ada 3 pendapat. Yang pendapat pertama yaitu cukup dengan memotong nadi dan lehernya saja. Kemudian yang kedua yaitu cukup dengan kerongkongannya saja. Kemudian pendapat yang terakhir cukup memotong kerongkongan dan salah satu lehernya saja. Kemudian kandungan hukum yang keempat, apakah boleh memakan hewan yang dibunuh oleh hewan buruan? Oke, di sini hukumnya boleh dengan dasar Quran surah Al-Maidah ayat 4 yang mana menjelaskan tentang diperbolehkannya memakan hewan yang dibunuh oleh hewan buruan. Oke. Para ulama fikih juga sepakat bahwa diperbolehkannya memakan hewan yang dibunuh oleh anjing yang terlatih. Seperti sabda Rasulullah, yakni apabila kamu melepas anjingmu yang terlatih itu, maka makanlah hewan yang ditangkap olehnya itu. Tetapi jika anjing tersebut memakan sebagian daripadanya, maka itu tidak diperbolehkan. Oke, syarat di sini juga menjelaskan tentang syarat-syarat anjing yang terlatih. Yang pertama, anjing itu harus benar-benar terlatih. Semisal kita suruh untuk berdiri, anjing itu berdiri. Kita suruh untuk berlari, anjing itu berlari. Kemudian syarat yang kedua adalah anjing itu tidak boleh makan sedikit pun dari hewan yang diburunya. Yang ketiga, ketika melepaskan anjing itu harus menyebut nama Allah atau dengan mengucapkan basmalah. Kemudian yang keempat, anjing itu berupa warna hitam. Kemudian yang kelima, anjing itu berupa hewan yang kelima, anjing itu berupa hewan yang benar-benar terlatih gitu. Situ cukup sekian dari saya. Apabila ada kata salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.